Assalamualaikum teman-teman. Baru siap makan. Ngopi lah aku dulu ya. Soalnya kalau model kayak aku, kalau aku habis makan seperti ayam atau ikan, itu kan kayak ada rasa-rasa apa namanya tuh, entah kayak ada amis-amisnya sedikit ya kan, kayaknya ketinggalan di tenggorokan aku, nggak nyaman aku. Jadi untuk menetralisir si rasa-rasa ikan atau ayam ini, saya makan aku selalu minum kopi biar hilang itu rasa-rasa aneh yang ketinggal lah dari ayam atau ikan ini. Lama-lama kasian juga aku nengok Kak Doktif ini. Tapi memang lah ya, namanya orang mau membongkar satu kebenaran itu memang ada aja kendalanya. Selalu ada kendalanya. Kan baru-baru ini tampil ya kan di acara yang aku pribadi bilang nggak pernah mau aku tonton karena rasaku edukasinya di mana nggak tahu aku. Nah, dari dulu memang aku acara-acara kayak gitu memang kurang, sinetron pun aku kurang. Aku pun kalau nonton TV kebanyakan aku kadang nonton berita, kalau nggak anak aku lah nonton kartun. Tapi kalau untuk acara macam talkshow gitu, kadang-kadang aku tengok juga kalau bintang tamunya oke gitu ya kan, masih mau aku nontonnya. Tapi kalau hanya untuk guyon-guyonan, hibur-hiburan gitu, kurang. Apalagi yang kok viral itu ya kan, kok viral mendidik nggak apa-apa, tapi kalau viralnya hanya ya nyantuk hiburan gitu, kurang aku. Bukan aku benci acaranya, enggak, cuman aku pribadi bilang acaranya kurang, nilai edukasinya kurang. Jadi kemarin tampil lah Kak Doktif itu di situ. Memang aku nggak nonton acara, cuman aku nonton itulah seliwuran itu yang katanya Kak Doktif diserang ya kan, diserang sama hostnya. Karena lucu juga aku ya, orang ini waktu menerima macam Karen Delano, iya Karen Delano gitu bacanya, Mbak DP, Mbak Ola, asosiasi di situ semuanya. Ada Bang Rian juga kan, cuman aku tengok di acara waktu Kak Dokter itu datang ya kan, yang sepotong-sepotong video itulah, ada beberapa video aku tonton. Bang Rian nggak terlalu lah, yang nampak kali agak menyerang itulah si Bang Karen itu kan, Bang Karen Delano sama Mbak Ola Ramlan, itu terkesan menyerang memang. Waktu orang ini menerima pekerjaan sebagai host, apa mereka nggak tahu yang namanya host itu apapun ceritanya, kalau kau lah udah berdiri syuting di depan kamera, nggak ada cerita mau kau bela si A, mau kau bela si B, tetap kau harus netral, tetap kau harus tampilkan muka manis. Bukan dilarang yang namanya host itu apa namanya tuh punya pilihan, boleh kau bela SS kek, mau bela Doktif kek, atau bela siapa kek, boleh, apa salah. Tapi jangan lakukan depan kamera. Setiap manusia kan pasti punya pilihan ya kan. Ibaratnya gini, macam host itu yang di TV tentang acara-acara politik itu, bukan mereka nggak punya pilihan, punya. Ada yang pilih partai ini, ada yang pilih presiden ini. Nah, tapi apa di acara itu mereka boleh menyerang lawan bicara, misalnya narasumber yang bukan dari pilihan dia, menjelek-jelekkan pilihan si narasumber, nggak boleh. Aku yang bodohnya aja tau, karena dari kecil aku memang udah diajari lah sama mak bapakku ya kan, sama mama sama ayahku. Waktu itu cerita tentang wartawan. Nah, cerita tentang wartawan itulah kata mendiang ayahku, apapun cerita yang namanya wartawan itu, waktu mewawancarai seseorang itu harus netral, nggak boleh berpihak ke sana, nggak boleh berpihak ke sini. Nah, itulah etikanya kata ayahku. Ya, apa bedanya wartawan sama host ya kan? Sama ya kan. Nah, itulah dia. Terus masalah kok singgung masalah topeng ya Bang Karen, enggak urusanmu itu, enggak urusanmu. Itu haknya Dokter, mau pakai topeng kayak dia, mau pakai masker kayak dia, mau pakai topi 7 tingkat kayak itu, hak dia. Karena yang namanya seseorang itu kan punya hak untuk membranding dirinya masing-masing ya kan. Ini loh aku, modelku begini, nah, kayak macam aku nih lah. Nah, aku nggak tanpa makeup, aku tunjukkan diri aku apa adanya. Suka nih, aku sanggul-sanggul, nah aku tunjukkan diri aku gini aja udah.
Nggak mau aku menjadi diri yang lain-lain gitu ya. Kalaupun doktif mau membranding dirinya dengan pakai topeng, itu hak dia, suka-suka dia lah. Bukan urusanmu. Jangan bilang pakai topeng tuh hanya diperuntukkan untuk konten. Ya suka-suka doktif lah, mau dipakainya untuk konten kayak untuk kehidupan sehari-hari. Nggak urusanmu itu. Merugikan dirimu nggak kan? Apa sayang? Bu ya. Jadi kalau kau mempertanyakan kenapa pakai ini seharusnya untuk konten, aduh aku nggak ngerti jalan pikiranmu kayak mana Mbak Karen. Nggak ngerti aku ya. Terus lepas acara, Mbak Dewi ini mohon maaf ya Mbak Dewi ya, aku nengok Dewi Persiknya ada nggak sama dengan aku? Ini campur aduk nengok dia. Bentar senang aku nengok dia, bentar mengeluarkan pernyataan kontroversi. Ini apa pokoknya, kok aku bilang perasaan aku pokoknya campur aduk lah nengok dia. Bentar senang, bentar suka, bentar gak suka aku nengok dia. Nah, ada nggak yang sama dengan aku? Untuk kali ini, nah aku kontra lah ya kan Mbak Dewi. Apa katanya? Gara-gara orang ini berharap lah katanya waktu mengundang dokter ini berharap ratingnya naik, rating acaranya naik. Rupanya sama aja, nggak naik. Itulah kayak mana aku bilangnya masyarakat Indonesia ini. Kalian tengoklah di YouTube itu. Gak usah jauh-jauh lah, kita ya para YouTuber pemula. Kalau aku tengok ini ya konten-konten para YouTuber pemula itu banyak yang mengedukasi. Banyak yang mengedukasi. Cepat naik? Tidak. Ya, keperhatikan kan? Susah naiknya. Itulah karena masyarakat Indonesia ini entah kenapa dari dulu keperhatikan. Kok ada acara tontonan TV, apa yang tonton? Masyarakat Indonesia ini yang selalu yang bersifat menghibur. Lawak-lawakan. Nah, sinetronnya pun astagfirullahaladzim, aku sampai ngucap nak cinta-cintaan, berebut pacar, berebut warisan, entahlah gak ngerti aku. Tapi kalau acara yang mengedukasi kayak macam berita-berita, udahlah alam lah bisa tinggi ratingnya. Kalian perhatikan juga nggak? Aku yang perhatikan tuh. Tengok aja di channel-channel itu, channel mana yang paling tinggi ratingnya, coba tanya sama kalian. Kok macam-macam awak ini dalam alam bisa berkembang. Berkembangnya lambat kali. Enak deh kopi dek. Kalau kau ngomong ke itu Mbak Dewi, nah apa nggak berdampak buruk sama acara? Berarti dari omonganmu, yes, oh gatal. Berarti kalian hanya ngundang tamu tuh hanya untuk mencari rating, iya kah? Kayak mana nanti nih seandainya nih aku berpikir aku ya, kalian apa nggak berpikir sama dengan aku? Setelah mengucapkan kalian tuh apa nggak berpikir? Bagaimana nanti seandainya kalau kalian mengundang orang ini kebetulan nonton lah VT-nya Mbak Dewi, nah, gara-gara masalah rating. Nah gara-gara tuh bagaimana nanti seandainya kalau kalian ngundang si A ini nolak dengan alasan takut lah. Nanti kalau aku datang ke acara kalian nggak naik ratingnya, kalian salahkan aku. Ayo, kayak mana menyalahkan narasumber coba? Nggak ngerti aku. Kan kalian yang ngundang, ya kalian yang ngundang. Ya si bintang tamu ini syukur-syukur mau datang bagus dia. Tapi jangan gara-gara dia datang terus dia menjawab semua pertanyaan kalian. Terus gara-gara rating nggak naik, kalian salahkan dia. Salahkan diri kalian sendiri. Yakin aku setelah ini mungkin banyak bintang tamu yang takut hadir di acara kalian, nanti takut disalahkan. Siapa yang mau tampil di acara yang nggak mau terima salah, malah nyalahkan narasumber, malah nyalahkan bintang tamu. Yakin aku banyak yang nolak nanti tuh. Ya udah, kalau memang kalian merasa, kan kalian bilang ya kan, justru anak-anak tiktokers yang viral-viral itu kalian undang, kayak yang acara kayak yang door itu, terus yang mana-mana lah, pokoknya viral-viral kalian undang, kalian merasa rating acara kalian bagus, ya udah kalian undang aja yang jenis yang sama kayak itu. Tapi kalau yang mengedukasi, yang mendidik kayak macam dokter, udah nggak usah lah kalian undang. Kalau memang kalian takut rating acara kalian tuh turun, kapan kalian undang? Kalau ujung-ujung kalian salahin dia. Oh alah Mbak Dewi.
jadi serangkan dirimu. Lagian acara kayak gitu ngapain hostnya banyak-banyak ya? Heran aku. Banyak-banyak kali hostnya. Kayak Brownies pun gitu juga. Bisa sampai 3-4 orang ya kan? Ya namanya profesi kok setahu aku ya. Hampir rata semua ya. Harus netral. Profesi apa contohnya? Guru. Bisa kita pastikan guru tuh suka sama semua muridnya? Tidak, pasti ada 1-2 murid yang dia nggak suka. Tapi demi profesionalnya dia sebagai seorang guru, mau tak mau juga diajari dia ya kan? Mau tak mau juga dia mengajarkan ilmu dia kepada murid-muridnya walaupun dia nggak suka sama 1 atau 2 orang murid yang bandel mungkin menurut dia kan. Entah mungkin bandel, entah mungkin jorok penampilannya. Nah, dokter kan nggak mungkin seorang dokter kucuk-kucuk karena dia nggak suka sama pasiennya. Udah biarkan aja lah situ dia, ditelantarkan. Nggak mungkin ya kan? Apa lagi? Profesi apa lagi? Nah, kuli bangunan. Kuli bangunan pun harus profesional. Setidak suka-sukanya dia sama mandor. Demi berdirinya sebuah bangunan itu, jangan sampai ada kerja salah-salah. Kalau nantinya dari hasil kerja dia salah-salah itu bisa membahayakan orang lain. Dibikinnya lah misalnya bangunan itu mencong-mencong. Tumbang bangunan itu apa enggak? Nyawa melayang. Berarti harus profesional juga kan? Walaupun seorang kuli bangunan. Yang kalian sering kalian anggap indah itu kuli bangunan itu. Jangan deh. Harus juga profesional kan apapun ceritanya walaupun misalnya sering dimarahin mandor. Kesal sama si mandor. Nggak mungkin deh. Udah aku bangun aja salah-salahan ini. Nggak mungkin. Profesi apa lagi? Palingnya boleh-boleh yang nggak netral itu ya kok setahu aku ya. Palingnya punya channel YouTube itunya. Misalnya dia tentang agama Islam, mau tak mau apa bukan mau tak mau sih ya berarti dia pastinya akan terus membeberkan kebenaran tentang agama yang dia anut dia, entah itu channel tentang agama Islam, entah tentang agama Kristen atau agama Hindu, ya pasti tentang kebenaran agama dia. Tapi ya itulah kok bisa kalaupun misalnya punya channel tentang agama, ya udah agama kita aja lah. Misalnya aku nih agama Islam, aku kan Muslim. Ya udah aku bikin channel tentang agama Muslim. Ya udah aku bahas aja lah tentang agamaku, tapi kok bisa aku jangan nyengkol agama lain. Biar gak ribut ya kan. Toleransi lah ya kan. Paling itulah yang boleh lah kalau nggak netral. Atau misalnya memang tentang dunia politik kan ada beberapa YouTuber yang memang misalnya ada yang pro pemerintah, ada yang tidak pro pemerintah. Nah, itu tergantung daripada ininya lagi penontonnya. Cari mana yang benar beritanya. Apa sayang? Ngintip-ngintip adik. Tuh mana matanya? Bah. Nah, asli loh. Ya udahlah ya. Nah itulah nih pembelajaran juga kan. Untuk nantinya kalian yang mana tahu punya bakat menjadi host nih. Nah, itulah. Jadikan kasus ini pembelajaran. Bagaimana cara yang namanya host itu? Gak ada cerita itu, gak ada cerita. Mau alasan apapun gak dibenarkan. Kau di depan kamera lagi syuting, atau kalau lagi terjun di lapangan ini mewawancarai seseorang, gak ada cerita. Itu udah etikamu. Kau harus profesional, gak boleh mihak mana-mana di saat di depan kamera. Harus netral. Itu aja nih. Udahlah ya. Anak aku mulai rusuh. Sampai jumpa. Goyang. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.